Enggak sih, kalau dalam hal percintaan mah enggak terlalu. Cuman yang dipikirin tuh sekarang buat masa depan aja gitu, ke depannya mau gimana. Heeh. Apalagi di umur yang udah menginjak remaja banget nih ya kan. Kan Heeh. Intan udah 19 tahun, mau 19 Iya, tahun. udah Jadi kan mendekati benar-benar dewasa lah gitu ya. gitu. Jadi kan ke depannya mau gimana, mau Heeh. punya usaha apa, mau kerja apa gitu. Iya. Iya. Mm-mm. Apa kabarnya hari ini atuh Neng Intan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sekali. Tepat Baik. sekali ya. Ya. Sangat tepat sekali. Pokoknya mah tidak ada gangguan apapun. Ya. Aduh, sahabat lihat senyum yang manisnya itu bikin kelepak-kelepak kok nama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan dalam keadaan berbahagia. Dan di konten video kali ini saya sedang berada di kampungnya gadis desa yang paling cantik, paling imut sedunia, sejagat raya pokoknya mas sahabat ya. Nah ini saya sedang berada di kebunnya atau di persawahannya ya. Jadi kita main di sini habis ngaliwat, sekarang kita santai-santai aja dulu menikmati suasana panorama alam di puncak gunung ini sahabat ya. Nah ini ada Neng Intan. Nah sahabat juga sudah pada kenal mungkin ya sama Neng Intan. Nih Neng Intannya lagi santai. Habis ini Neng Intan ya melepas lelah. Habis ngaliwet. Nah kita santai-santai aja dulu di sini ya. Tuh sahabat, kita akan ini ngobrol-ngobrol sama Neng Intan di sini ya. Nah ini teh sahabat saung sawah di sini tuh ya. Nah ini saya berada di belakangnya. Tuh viewsnya itu seperti ini ya. Sekarang kebetulan cerah sekali. Nah di sini tuh ada pohon apa ini teh Neng? Pohon cengkeh sahabat tuh. Di sini tuh banyak pohon cengkeh tuh. Tuh ya. Jadi posisi pohon cengkeh itu banyak ditanam di jurang ya, di tamping tuh, di tanah-tanah namping gitu ya. Jadi jarang ditanam di tempat yang rata, adanya di seperti namping gini. Oke, kita akan santai-santai dulu lah di sini sama Neng Intan sambil nunggu teman-teman tuh ke sana dulu ke atas ya. Iya. Apa kabarnya hari ini atuh Neng Intan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sekali. Tepat sekali ya. Ya. Sangat tepat sekali. Pokoknya mah tidak ada gangguan apapun. Aduh, sahabat lihat senyum yang manisnya itu bikin kelepak-kelepak kok nama. Tapi kan susah kalau gak senyum. Susah ya? Susah ini apa namanya, susah buat tidak senyum. Lawannya senyum teh apa? Kalau misalkan jutek teh jemedut teh naon? Cuek. Cuek ya.
Kalau misalkan gak senyum ini, Mm-mm. gak senyum, dibilangnya apa? Judes sih. Judes ya. Heeh. Jadi kalau Neng Intan itu kalau kalau dibilang kata judes itu sangat jauh sekali. Heeh. Soalnya kalau kita ini lagi bikin video sama Neng Intan banyak senyumnya gitu. Ibadah. Ibadah ya, Terus menebar ibadah. harus menebar ibadah ya, bukan menebar pesona, bukan ya. Jangan. Menebar Jangan ibadah. sampai. Senyum itu kan sebagian dari ibadah ya, yang paling gampang itu Neng ya. Iya. Heeh. Nah itu sahabat, jadi perbanyaklah senyum. Karena senyum itu sebagian dari ibadah yang paling termudah ya. Iya. Heeh. Tinggal Gitu. senyum Udah ya. udah. Cuman takutnya kalau kalau senyum senyum Neng Intan itu kan takutnya bikin baper gitu Neng. Kenapa? Heeh. Kenapa baper? Takutnya gimana gitu, jadi baper orang lain itu, apalagi cowok-cowok yang ini yang mungkin naksir atau yang ngelihat cewek secantik Neng Intan kalau dikasih senyum pasti jadi bawahnya jadi baper gitu Neng. Jangan sampai. Jangan sampai. Iya. Tapi pengalaman Neng Intan pernah gak bikin baper cowok? Ada gak yang Tahu. ada gak misalkan cowok ini ya, cowok ini ya jadi baper lah gitu Jadi senyum-senyum atau gimana? karena melihat Neng Intan gitu Iya. ya. Jadi mungkin sering ya. Iya, kalau di Jadi jalan. jadi tertarik lah gitu. Padahal kan kita cuman senyum aja gitu. Gitu. Karena bawaannya mungkin ya, Gak tahu. bawaannya kan gak semua orang Bisa. bermimik senyum gitu kan. Mm-mm. Emang udah karena terbiasa aja. Udah terbiasa ya. Nah sahabat, Dimanapun itu. kalau misalkan sahabat punya pacar seperti Neng Intan ataupun punya pasangan seperti Neng Intan, kayaknya gak bakalan ini, gak bakalan nanti galau lah gitu, karena selalu disenyumin terus gitu. Aduh. Coba bakalan betah di rumah juga nanti gitu. Kalaupun nanti udah berumah tangga tuh ada suaminya, kayak suaminya bakal betah terus di rumah tuh. Amin. Gak bakal mau usaha. Jangan lah, jangan. Takut soalnya, takut kehilangan. Ih, Neng Intan, mungkin orang viewer sana itu melihat Neng Intan tuh selalu ceria gitu kan, pasti selalu bahagia gitu kan. Sebenarnya ada gak sih keluh kesahnya gitu? banyak itu mah. Cuman kan Banyak, banyak. cuman ditutupi dengan senyum manisnya itu. Iya, itu aja. Kira-kira Kan cuma kalau itu yang bisa dilakuin sama kita. kira-kira kisah pilunya, kisah apa namanya, perjalanan pahitnya yang pernah dialami Neng Intan seperti apa? Dari apa dulu? Mungkin kalau misalkan udah usia gadis seperti ini ya, udah remaja gadis seperti ini, mungkin dalam hal percintaan atau gimana gitu. Enggak sih, kalau dalam hal percintaan mah enggak terlalu gitu. Cuman yang dipikirin tuh sekarang buat masa depan aja gitu, ke depannya mau gimana. Apalagi di umur yang udah menginjak remaja banget nih ya kan. Kan Intan udah 19 tahun, mau 19 Iya, tahun. udah mendekati benar-benar dewasa lah gitu ya. Gitu. Jadi kan ke depannya mau gimana, mau punya usaha apa, mau kerja apa gitu. Iya. Pasti banyak banget gitu beban Mau- pikiran itu tuh. Mau punya suami yang kayak gimana gitu. Pasti pasti bingung lah. Itu mah kan apa namanya teh, kegalauan yang harapan untuk ke depan gitu. Ini pertanyaannya, pernah mengalami hal pahit atau hal pilu enggak semenjak ini aja, semenjak udah gede gitu? Sering, cuman kan nggak perlu diceritain. Gak perlu diceritain. Privacy. Privasi ya. Iya. Oh iya, gak apa-apa kalau gak mau cerita itu Ya, mah. yang lain aja. Yang lain aja, yang penting ntar, mah ntar yang lain ikutan sedih lagi. ikutan Dengar. sedih ya.
Jangan mengajak orang lain untuk bersedih. Jadi seolah-olah kita mengemis balas kasihan ya. Kita mah tembar itu aja, apa namanya tadi teh, senyum manis aja ke orang lain, lempar senyum aja lah gitu ya. Senyum aja. Enak ya kalau nyantai gini. Adem, apalagi di sawah. Di sawah gini ya, adem ayem. Jadi yang terdengar tuh suara tongeret, suara jangkrik, suara angin bersepoi-sepoi gitu kan. Nah itu yang terdengar. Kalau misalkan di tempat rame mah, aduh, pusing, berisik, pusing 7 keliling ya. Apalagi banyak dengar suara motor, mobil. Makanya Neng nanti mah sangat rekomendasi nih bikin ini di sini, bikin rumah di sini. Udah siapa tahu nanti kalau udah rumahnya udah bisa dibagusin jalannya ke sini kan, bikin jalan gang. Soalnya pemandangannya itu adem ayem di sini mah. Apalagi ini tempatnya di sini tuh luas sekali ya buat ini, buat bikin rumah gitu kan. Buat bikin villa gitu. Oke lah kalau begitu mah. Berarti harapannya ke depan sekarang gimana? Perjuangannya selama udah habis keluar sekolah kan? Gak lanjut kuliah enggak ya? Enggak. Lanjut apa tuh kemarin? Kerja. Langsung kerja. Nah kalau sebenarnya ada rencana buat kuliah. Ada rencana mau? Cuman mau kerja dulu. Kerja dulu. Kuliah itu bisa pakai uang sendiri. Oh gitu ya, soalnya kalau kuliah itu bisa di umur berapapun juga bisa gitu ya. Kapan aja. Cita-citanya emang dulu cita-citanya mau jadi apa gitu dulu? Pas masih kecil mah mau jadi dokter. Ya. Kalau sekarang mah lebih ke pembisnis aja. Pembisnis. Oh mantap nih, wanita berkarir ini. Bisnis apa tuh Nek? Soalnya Intan dari SMA ya, emang suka bisnis gitu, jualan. Oh jualan. Makanan terus. Bisnis online gitu mau gak? Iya emang udah dari SMA. Oh seperti apa tuh bisnis online? Jualan makanan. Terus peralatan kayak gitu atau buat wajah, masker yang kecantikan gitu. Pantesan Neng Intan cantik sekali. Ternyata ini orangnya suka ini ya, jualan kosmetik kecantikan ya. Alhamdulillah. Sekarang masih jualan? Cuman sekarang masih ya kadang-kadang gitu ya. Itu kan bisa disebut pekerjaan sampingan lah gitu ya. Oh ya. Pantesan sahabat Neng Intan teh gimana gitu, beda dari yang lainnya gitu. Berarti sekarang usia 18 menginjak 19 nih ya. Iya. Tinggal beberapa bulan lagi. Apanya? 19 tahun. Oh yuk, kirain mau ke pelaminan. Enggak lah. Nih untuk soal jodoh nih ya, soal jodoh ya. Cita-citanya di umur berapa tuh? Kan pastinya punya target nih ya. Target buat nikah gitu. Kalau Intan sih paling 22. Target 22. 20-an lah, iya. 20 ya, paling lambatnya 22. Enggak sih 22, maunya sih 22. 22. Jadi masa labilnya itu udah lewat lah gitu ya. Masa-masa pengen main lah kemana-mana gitu. Jadi sekarang mau puas-puasin buat main dulu aja. Main dulu ya, biar nanti kalau udah berumah tangga mah itu kan fokus ya. Urusin suami. Mau gak sahabat diurusin sama Neng Intan? Boleh. Kalau saya nih sahabat, andaikan Neng Intan lahir di tahun lebih cepat gitu kan. Aduh. Berarti
berarti pas saya kan dulu nikah tuh umur 22 nih. Oh, 22. Jadi saya tuh sebenarnya tuh dulu tuh nikah muda. Sekarang umur berapa? Tebak berapa coba? 28. Tebak aja yang pasti nebaknya. 28. 27. Lewat apa kurang? Iya, maksudnya tebak aja. Ah, Kalau misalkan nebaknya udah deal, nanti dikasih tahu. 28. Udah deal itu. Bentar. Oh, kayaknya seumuran kakak Intan deh. Yang ke 30. 30. 30. Nah, Udah deal. tapi meragukan. Meragukan. Nah, kenapa 30. meragukan? 30 ya? Kira-kira berapa ini mah? Yang pasti aja nebaknya. 29. Udah 30 coba. 30. Mendekati, tapi kan Mendekati sih, cuman jauh. oh, 27. Enggak. Jauhnya kemana? Enggak, tebak 50. aja. Saya ke 50. Berapa kira-kira? 32. 32 benar tuh. Enggak maksudnya ya yang deal aja. Mau nebaknya berapa boleh. Ya udah 30. 30. Yakin? Ate punya anak berapa teh? Sekarang teh alhamdulillah anak mah udah dikaruniai 3. Yang paling gede umur? 10. Astagfirullah, berarti udah lebih ya. 10, 22, 32, 33 pasti. Aduh. 33 ya. Udah 33 tebakannya. 33 atau 34? 33 ya. Salah. Terus berapa? Udah belum nebaknya. Kalau udah dikasih tahu. Kalau udah deal. Udah dia. Berapa? Enggak, pertanyaannya ini tadi bukan soal punya anak berapa. Cuman kelihatannya kalau ditebak umur berapa. Kelihatannya. Itu kan tadi pertanyaan kelihatannya gitu. Kirain umur A sekarang. Kelihatannya umur berapa sekarang? 29-an, 29-30. Gituan. Salah semua. Emangnya aslinya berapa? 35. Oh, berarti sama yang 35 asli. yang kedua. Bisa jadi. Umur 35. Kenapa? Tapi tidak seperti. Tidak seperti umur 35. Ya Kelihatan begitulah. lebih muda. Ya begitulah kalau misalkan apa namanya juga orang pasti beda-beda lah gitu ya. Iya. Ya makanya atuh meskipun umurnya udah tua tapi apa namanya perasaan mah masih baru kemarin gitu lahir teh. Aduh, lupa umur. Lupa umur gitu. Lupa umur. Kadang-kadang gitu dah, lupa umur gitu. Aneh. Dulu itu pas nikah sama istri itu nikah muda. Pas istri itu umur 17. Oh, Umur 22. Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Sakinah mawaddah warahmah, amin. Mohon doa restunya ya. Udah lewat. Udah lewat. Mohon doanya aja gitu. Bukan doa restu. Semoga dapat rombongan lagi. Amin. Target mah harus punya anak banyak. 12, 11. Enggak. Paling 9 atau 7 lah. Ya, sekalian buat main bola gitu. Buat kesebelasan. Aduh, parah ini mah. Sekalian biar masih muda. Banyak anak, banyak rezeki kan. Iya, banyak istri. Rezeki berkurang. Kesedot. Sedap. Kesedot ke si mudanya. Doakan saja lah biar apa namanya teh
pernikahan itu terjadinya sekali seumur hidup lah gitu, sampai tua, sampai nenek, sampai hayat memisahkan kita gitu. Cukup satu istri perbanyak anak. Iya. Mending seperti itu. Nah oke sahabat, berbincang-bincang sama Neng Intan tuh malah ngobrolin saya ya. Tadinya saya tuh justru mau nanya-nanya Neng Intan, malah ini mah Ditanya balik. tanya balik. Terus kemarin kan kerja Neng ya, Iya. sampai ke dua periode ya, Iya. dua kali kerja gitu ya ke kota ya. Nah itu untuk ya demi apalah gitu yang diperjuangkannya gitu kan, untuk kebutuhan diri sendiri atau untuk membantu keluarga apa gimana? Lebih ke semuanya sih ya. Semuanya. Jadi biar kebutuhan sendiri terpenuhi, terus bantu Orang tua juga. Oh iya. Soalnya kan udah gede juga, masa terus minta sama orang tua gitu. Iya. Jadi mau nyoba aja. Jadi kan mungkin selama dari kecil juga selalu ngerepotin orang tua ya. Sekarang mah udah kerja, udah gede gitu kan, udah lulus sekolah. Kenapa tidak kita kerja gitu kan? Itu juga untuk kebutuhan diri kita sendiri dan juga ya mungkin bisa membantu orang tua juga ya. Iya. Karena kan kalau di kampung mah apa tuh ya? Makanya beraniin merantau. Kalau si bapak sama si mama kesehariannya itunya apa? Paling ke Penghasilannya ke sawah. Soalnya dua-duanya fokus di tani aja. Di tani ya. Pantesan sawahnya tuh sahabat banyak sekali tuh. Soalnya kan sayang kalau nggak diurusin. Nggak diurus ya. Jadi fokus di sawah ya. Iya. Tuh sawahnya luas sekali, masya Allah. Belum yang kesananya tuh ke atas sahabat. Nah ini semuanya yang berhektar-hektar ini semua punya bapaknya Neng Intan, masya Allah, luar biasa sekali. Sama yang lain juga. Enggak segitunya ya. Iya, amin aja Neng ya. Amin. Dibeli semua. Amin ya. Si bapak udah umroh belum? Dua-duanya Udah umroh. bukan umroh hajian. Udah jadi haji. Iya. Oh, Haji. ini anak Pak Haji ya. Baru tahu saya sahabat. Beneran Neng. Oh, alhamdulillah. Udah jadi haji. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan hajinya mabrur ya. Mudah-mudahan kita juga kecipretan nanti ya suatu saat jadi hajah. Oh, Bu Haji ya. Nah, yang tuh di atas ada apa tuh? Elang. Elang ya? Iya. Elangnya berdua tuh. Iya berdua. Lagi happy kayaknya dia. Lagi Tuh. happy berdua. Tuh sahabat, ada elang di atas ya. Cuman nggak kelihatan di kamera mah. Alah, ini anaknya Pak Haji. Aduh. Alhamdulillah ya. Itu kan cita-cita semua orang muslim itu cita-cita yang paling tingginya itu agar bisa melaksanakan itu kan. Iya. Menunaikan ibadah haji. Kalau misalkan kita udah bisa menunaikan ibadah haji, jadi sempurna lah gitu ibadah kita itu. Mudah-mudahan mabrur Neng ya. Gitu. Oke sahabat, dimanapun sahabat berada, untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita berbincang-bincang lagi sama Neng Intan. Dadah dulu Neng ya.